Pemirsa dan hadirin undangan yang berbahagia, selamat datang, selamat bergabung kembali dalam acara diskusi publik bakal calon wali kota dan wakil wali kota Padang tahun 2014-2019 yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Politik Universitas Andalas bekerja sama dengan Padang TV. Tadi pada sesi kedua kita juga sudah mendengarkan blueprint ya, pandangan para bakal calon, bayangannya terhadap seperti apa sih Kota Padang 5 tahun ke depan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kita semua tahu bahwa kadang-kadang ya hasil survei juga membuktikan seperti itu, bahwa para bakal calon itu untuk mampu menjadi calon dari partai politik tertentu membuat kesepakatan tertentu. Nah, saya ingin tahu pandangan dari 3 bakal calon ini terhadap 1 menit masing-masing, saya berikan kesempatan untuk menjelaskannya. Silakan Pak Haji Asnawi dulu. Terima kasih. Kita masih belajar demokrasi. Demokrasi yang lahir telah menimbulkan oligarki di bangsa ini. Sehingga akhirnya mempengaruhi tabiat dan tingkah laku masyarakat dan lebih pragmatisme. Oleh sebab itu, saya menilai money politik itu adalah rasa tidak percaya diri oleh seorang pemimpin. Oleh sebab itu, lumrah hari ini isu akan terjadi seperti itu. Namun seorang pemimpin yang betul-betul sudah siap dengan segala sesuatunya dan percaya diri dengan kemampuan dirinya, dia tidak akan melakukan hal itu. Namun pragmatisme di masyarakat akibat sistem yang ada hari ini tidak bisa kita hindari. Oleh sebab itu, saya ingin mengatakan bahwa apapun yang terjadi di lapangan adalah ekses-ekses ke arah demokrasi di Indonesia akan menjadi lebih baik. Karena proses demokrasi kita hari ini masih berlangsung tergantung dengan kondisi bangsa ini, tergantung dengan kondisi pendidikan kita, dan tentu saja apabila kita ingin belajar dan proses demokrasi di Amerika, mereka membutuhkan waktu yang cukup panjang agar demokrasi itu berjalan sebagaimana mestinya. Kita masih belajar dan tentu saja kita berharap bahwa dengan proses pembelajaran ini diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin yang betul-betul tawadu, betul-betul siap, betul-betul mumpuni di masyarakat. Ini yang diperlukan. Terima kasih. Terima kasih. 1 menit saya berikan kepada Bang Andre. Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa di survei yang kami miliki, bahwa di Pilkada Kota Padang, masyarakat Kota Padang menolak money politik. Jadi saya tidak sepakat dengan Pak Asnawi Bahar yang meragukan komitmen masyarakat Kota Padang. Data yang kami miliki bahwa hanya 5% masyarakat Kota Padang yang akan terpengaruh terhadap money politik. Ya. Lalu yang kedua, kami akan tekankan bahwa memang isu-isu itu wajar di dalam saat pilkada. Apalagi seperti kami generasi muda yang selalu dibunyikan tidak punya pengalaman. Padahal sejarah peradaban, sejarah kemerdekaan bangsa, seluruh pemimpin kita, mulai Sultan Syahrir, Bung Karno, dan Bung Hatta, itu dimulai di usia mereka di bawah 30 tahun. Lalu soal kendaraan partai politik, kami percaya ya, dengan komunikasi kita, kalau kita rajin belusukan kepada masyarakat, rajin bertatap muka dengan masyarakat, insya Allah elektabilitas kita sebagai kandidat akan tinggi. Dengan bermodalkan elektabilitas kita yang tinggi, ya, dengan bermodalkan elektabilitas kita yang tinggi, insya Allah partai politik akan memilih calon 1 detik lagi, Bang, yang memiliki elektabilitas lebih tinggi. Ya. Kami sudah berkomunikasi dengan seluruh partai politik yang ada. Kami percaya parpol yang ada saat ini akan mendukung perubahan yang kami bawa. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Bang Haji Firdaus, silakan Bang. 1 menit ya Bang ya? Iya, 1 menit. Kita ini negara berkembang. Ya, kalau Pak U tadi bicara ada negara maju, bagaimana kita harus mencontoh bagaimana sistem pemilunya. Kita jujur saja, kita sepakat ini. Para calon-calon kita lihat di koran sudah ada sampai 20 calon wali kota ya. Kita yakin itu, sepakat kita ke-20 ini tidak ingin ada money politik, the black campaign. Tapi kita juga lihat perilaku masyarakat kita juga. Tugas kita mengajak tim sukses kita, mengajak masyarakat kita di daerah kita di mana kita berada. Itulah tugas kita.
Kalau kita hanya mengatakan kita sepakat saja, saya yakin, karena jujur saja untuk datang datang pergi rapat saja, datang mau pergi kemana mendukung kita, pasti ada kendaraan pasti ada bensin, pasti ada uang. Inilah yang harus kita sampaikan kepada tim kita jangan menipu diri, ya. Oh, tidak ada black campaign, tidak ada politik. Sebenarnya itu ada. Tugas kita sekarang untuk menyampaikan kepada masyarakat itu. Terima kasih. Ya, kita. Kalau saya punya tim sukses, saya katakan kita contoh, kita berkorban bukan untuk tim saja, bukan kesuksesan tim saja, tapi untuk kesuksesan calon wali kotanya. Begitu. Iya, terima kasih Bang. Iya, fenomenanya adalah bahwa selalu ada harga yang dibayarkan dalam sebuah proses, apalagi proses politik. Apakah itu sifatnya material atau apapun. Saya berikan kesempatan kepada Prof. Nusirwan untuk memberikan pandangannya terhadap tiga orang bakal calon kita, Prof. Silakan, Prof. 1 menit ya, Prof ya. Terima kasih. Yang terhormat saudara-saudara para bakal calon wali kota dan wali kota Padang. Pertama, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan saya sangat senang ketika bakal calon ini memiliki visi yang jelas dan keinginan yang menggebu-gebu, dan ini saya sangat berharap bisa diwujudkan nantinya. Saya akan memberikan pertama pandangan, kedua sedikit kritik, dan ketiga pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah tentang bahwa memimpin yang namanya kota atau memimpin sebuah lembaga adalah melakukan apa yang namanya pembangunan. Itu sudah harga mati. Nah, banyak orang yang memiliki pengertian pembangunan, namun mungkin tidak terlalu mengerti bagaimana itu dilaksanakan. Sebetulnya pembangunan itu intinya melakukan perubahan sosial. Melakukan perubahan sosial yang berada dalam berbagai konteks. Ada ekonomi, ada politik, ada lingkungan, ada teknologi, ada agama, dan sebagainya, untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Jadi kalau memimpin tidak menjalankan pembangunan guna menciptakan kesejahteraan sosial, enggak usah. Itu prinsipnya. Nah, prakteknya untuk Kota Padang, saya melihat ada 3 urusan yang harus dilakukan dalam pembangunan, yakni mengurus manusia, yang kedua mengurus lingkungan, yang ketiga mengurus lembaganya. Nah, untuk Kota Padang menurut saya spesifik ke sini. Nah, Kota Padang sejarahnya adalah kota kecil sebetulnya. Dia hanya disediakan oleh Belanda untuk menciptakan daerah yang hanya menampung sekitar 300.000 orang. Dia